Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas kisi-kisi ya soal asesmen sumatif semester Gasal. Nah, untuk ini filenya sudah dikirim ya kemarin ya. Silahkan dijadikan referensi untuk belajar. Nah, kali ini coba kita ulas beberapa soal gitu ya yang mungkin sesuai dengan kisi-kisi itu. Nah, jadi untuk soal asesmen sumatif nanti akan ada tiga jenis soal ya. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian ada isian singkat, kemudian uraian gitu. Seperti yang kita tahu, pilihan ganda tinggal jawab milih A, B, C, D atau E. Isian singkat hanya jawaban yang terakhir ya, jawaban terakhir yang ditemukan cukup jawabannya. Kemudian kalau uraian adalah tentu pakai cara pengerjaan seperti biasa. Baik, ini kita ke soal-soal yang mirip-mirip ya dengan soal pilihan ganda. Yang pertama, saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang kemarin saya share seperti itu. Yang pertama adalah menentukan pasangan garis dan bidang yang sejajar gitu ya. Jadi ini sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, pasangan garis dan bidang yang saling sejajar adalah nanti akan ada pilihannya begitu. Nah, ini karena untuk belajar maka pilihannya tidak saya munculkan gitu ya. Jadi ini yang perlu dicermati. Ini saya mengingatkan kembali bahwasanya untuk kubus ya, untuk kubus penamaan harus tepat ya, harus tepat. Jadi A di sini, kemudian B, C, D. Nah, selalu muter, selalu muter. Kemudian berikutnya misal E, F, G, H ya, E-nya adalah setara dengan A begitu. Kalau A mulainya dari kiri ini, nah, maka E adalah di atasnya seperti itu. Kemudian yang perlu diingat adalah sejajar. Apa itu sejajar? Sejajar itu tentunya sudah kita bahas bahwa sejajar itu kalau kita perpanjang mereka tidak akan ketemu gitu ya. Jadi kan ketika garis dengan garis ataukah garis dengan bidang itu kan ada beberapa kemungkinan, yaitu ada yang namanya sejajar, kemudian berpotongan, kemudian ada yang namanya bersilangan. Nah, ada tiga ya, ada tiga kemungkinan gitu. Nah, sejajar tadi, kalau kita perpanjang ya, kalau kita perpanjang ini tidak akan pernah bertemu. Kalau berpotongan ya namanya berpotongan itu jelas ada titik potongnya begitu. Kalau bersilangan adalah selain keduanya. Kalau sesuatu kayak dua garis misalkan ya, tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak berimpit, dia mesti bersilangan. Nah, kita kembali ke soal pertama ini, garis dan bidang sejajar. Nah, kita ambil misalkan bidangnya adalah bidangnya alas ya, bidang alas yaitu ABCD. Siapa saja garis yang sejajar dengan bidang ABCD tentunya adalah semua garis yang ada di bidang atas ini. Jadi EF bisa FG, bisa EH, bisa GH begitu. Kemudian kalau kita mengambil misalkan bidangnya adalah bidang ABFE. Nah, ABFE yang ini ya, yang tegak ini. Nah, maka kalau kita mencari garis yang sejajar tentunya adalah bisa CD, bisa CG, GH, DH dan garis-garis yang lain yang ada di bidang CDHG. Jadi garis CH ini miring itu juga sejajar dengan ABFE begitu. Itu pasangan garis dan bidang yang sejajar ya. Ini saya kira sangat mudah gitu. Berikutnya yang kedua, ini kita bahas terkait dengan limas segi 4. Jadi biasanya diberi nama T A B C D ya. T itu menunjukkan titik puncaknya begini, ini titik puncak ini ya. Kemudian A B C D adalah alasnya begitu. Oh ya, untuk soal-soal nanti tidak akan ada gambarnya, jadi kalian bisa menggambar sendiri seperti itu. Itu untuk mengetes pemahaman juga. Nah, ini mencari pasangan garis yang bersilangan tadi. Bersilangan itu adalah tidak sejajar, tidak berpotongan. Nah, kalau bersilangan ini kita lihat ya, misalkan AB. Nah, ini kita misalkan AB dengan BC. Kalau ini hubungannya apa ya? Nah, ini AB di sini BC jelas ada ketemuan ya. Ini namanya adalah berpotongan. Kalau misalkan lagi kita mencari BC dengan AD ya, AD dia tidak berpotongan, tapi kalau diperpanjang juga nggak pernah ketemu. Ini adalah yang sejajar gitu ya.
sejajar. Kemudian kalau yang bersilangan contohnya mungkin ini ya, misalkan ada AB dengan TC gitu ya, TC. Nah ini kan TC ini, AB yang sini, mereka kan nggak ketemu tuh. Satunya mendatar, satunya miring gitu, mereka nggak ketemu. Ini contoh yang bersilangan. Dan beberapa garis-garis yang lain. Bisa juga TA dengan CD, bisa BD dengan TA lagi, itu juga bisa gitu. Jadi ada banyak. Hanya konsepnya adalah sejajar, perpotongan dan bersilangan, tidak boleh bingung begitu. Lanjut berikutnya, diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, ini jarak titik V dengan titik tengah QS. Nah, V itu di sini V, kemudian titik tengah QS. Nah, QS itu adalah ini gitu ya. Titik tengahnya misalkan di sini gitu ya. Titik tengah QS itu mesti juga titik tengah PR gitu ya, karena bentuknya kubus. Gambar di aplikasi agak susah ini. Nah, ini. Jadi jarak titik V itu di sini dengan QS ya. QS ini. Jelas kita bisa membuat segitiga yang memuat titik dan garis itu gitu ya. Titik dan garis itu. Nah, ini pakai ilustrasi sederhana saja. Ini adalah V, kemudian adalah S dan juga Q gitu ya. Panjang rusuknya 4 cm. Nah, ini panjang rusuk 4 cm itu berarti sini ya, VW ini 4, kemudian VR itu 4 begitu. Nah, yang perlu diingat di kubus itu ada diagonal sisi, kemudian ada diagonal ruang ya. Nanti yang mana itu ada rumusnya. Kalau diagonal sisi itu diagonal sisi ini ya. Ini adalah berarti kalau sini 4 berarti nanti mesti 4 akar 2. Kemudian kalau diagonal ruang itu mesti 4 akar 3. Contoh diagonal sisi yang mana? Jadi TV nih. Jadi kalau pakai Pitagoras kan juga ketemu 4 kuadrat nanti ketemu 4 akar 2 begitu. Nah, kita kembali ke soal ini. Titik V dengan QS tentu jarak itu adalah titik yang terpendek ya. Kalau ini kita lihat segitiganya. Kalau VQ ini kita cermati ini VQ ini diagonal sisi berarti ini adalah 4 akar 2, kemudian VS juga sama ya, miring ya, diagonal sisi juga, maka ini 4 akar 2, kemudian SQ sama juga, ini diagonal sisi atau bisa kita cari pakai Pitagoras 4 akar 2. Nah, ini jelas kita temukan segitiga VQS itu adalah segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Nah, karena segitiga sama sisi, maka tentu istimewa ya, sudut-sudutnya sama dan seterusnya. Nah, kalau titik V di sini, QS di sini, maka jarak itu konsepnya adalah yang paling dekat, yang tegak lurus gitu ya. Kalau paling dekat mesti tegak lurus, kalau tegak lurus itu pasti dia paling dekat dan mesti adalah jaraknya. Nah, karena ini segitiganya istimewa, segitiga sama sisi ya, maka ini kita tarik aja garis ke tengah-tengah SQ. Nah, ini ya. Oh iya, yang ditanya malah titik tengah QS. Nah, sudah ditanyakan sini, berarti langsung bisa kita cari ya, langsung kita cari nih. Kita memanfaatkan segitiga ini ya, VS sama tengah-tengahnya ini. Kita beri nama ini misalkan W gitu ya. Oh, W sudah ada. Kita pakai Z gitu ya, pakai VSZ. Nah, berarti kita gambar ilustrasi lagi yang lebih simple. Nah, ini VS dan Z, ini tegak lurus karena jarak gitu ya. VS itu 4 akar 2, SZ, nah separuhnya sini ya, separuhnya adalah 2 akar 2. Maka mencari VZ, nah, mencari VZ tentunya adalah Pitagoras ya, ini sisi miring. Yang dicari bukan sisi miring, berarti mestinya adalah 4 akar 2 kuadrat dikurang ya, dikurang 2 akar 2 kuadrat. Nah, nggak cukup nih. Kita pindah sini ya. Kita ulang. VZ itu adalah akar 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Ini ya. Ini 4 kuadrat, 16 kali 2
berarti 32 ya. 32 kemudian 2 akar 2 dipangkatin 2 itu berarti 8. Berarti akar 8. Oh, akar 8. Salah ya. Akar 24. Nah, akar 24 nanti kalau di pilihan nggak ada, silahkan cari ya. Akar 24 itu berarti bisa kita sederhanakan ya, atau bisa kita ubah ke bentuk lain. Yang satu bisa diakar, yang satu enggak, yaitu 4 kali 6 berarti 2 akar 6. Nah, ini contoh menentukan titik jarak titik V dengan titik tengah QS gitu ya. Baik. Nah, berikutnya ada balok AB 8, BC 6, AE nya 10, panjang BD. Nah, jarak antara BD dan HB ini yang ditanya ya. Ini jarak ya, jarak BD dan HB gitu ya. Atau yang ditanya panjang BD juga boleh, sama aja. Panjang BD itu berarti panjang BD, atau sama aja kalau jarak titik B ke titik D itu sama dengan BD. Nah, kalau mencari BD itu bisa menggunakan Pythagoras ya. Ini kita bicara konsepnya aja. Ini ABCD, kemudian BD itu yang ini. Set. BD itu pakai Pythagoras, berarti BD itu adalah akar, nah, sisi miring ya, berarti adalah AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, ini silahkan coba dihitung ya, dihitung kayak gitu. Gampang dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang ditanya adalah HB, nah, HB. Nah, HB itu kita bisa menggunakan segitiga, tentunya adalah BDH ya. BDH ya, jelas. BD tadi bisa kita cari, kemudian DH diketahui, maka mencari HB itu adalah akar BD kuadrat ditambah dengan DH kuadrat di akar. Nah, nanti akhirnya ketemu. Jadi itu menentukan apa namanya, panjang atau jarak ya. B dengan D, H dengan B, seperti itu. Jadi kalau balok sama juga penamaan A B C D E F G H, muter begitu. Baik, berikutnya 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang BC 4 cm, TC 4 akar 2, jarak titik C ke rusuk TB. C ini, kemudian C sini ya, kemudian TB ini. Nah, jarak C ke TB. Contoh ya, jarak C ke TB ini gimana ini? Maka kita bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan segitiga gini. Kita cari aja gambarnya. T B C gitu ya. TBC, kemudian BC-nya jelas 4 cm ya. Nah, saya ingatkan kembali, jika beraturan dengan BC 4 itu artinya berarti rusuk alas panjangnya sama. Kemudian TC 4 akar 2 rusuk tegak panjangnya juga sama. Nanti kalau ada informasi dengan panjang rusuk 4, nah itu artinya semuanya 4 begitu. Nah, C di sini TB ini gitu ya. Kemudian TB itu kita tahu 4 akar 2, TC 4 akar 2. Nah, BC-nya bukan 4 akar 2 ya, 4 begitu. Nah, C ke TB ini kita nggak tahu, tapi kita bisa mencoba mencari tahu. Set gitu ya. Kita nggak tahu letaknya di mana, apakah ini di tengah-tengah? Tentunya tidak, karena yang sini 4, yang sini 4 akar 2. Berarti bukan segitiga sama sisi. Kalau sama sisi mah jelas, nanti ketemunya di tengah-tengah. Kalau ini enggak gitu. Nah, ini kita bisa memanfaatkan pendekatan luas segitiga ya, luas segitiga. Kalau kita memandang BC ini sebagai alas ya, sebagai alas, maka tingginya adalah jelas dari T ini kita tarik ke bawah sini. Nah, ini misalkan TM gitu ya. TM adalah tingginya. Nah, kemudian kita memandang jika TB ini sebagai alas, maka tingginya adalah dari C ke ini yang jadi jarak tadi, misalkan N gitu ya. Maka kita dapatkan
luas segitiga ya, ini mengingatkan saja, ini setengah kali BC kali dengan TM itu sama dengan setengah kali kita memandang TB sebagai alas, maka tingginya adalah CN begitu. Nah, ini setengah-setengah, matematika adil karena perkalian ini boleh kita hilangkan alias kita coret gitu ya. Kemudian kalau yang dicari adalah CN ini nih, CN ya, maka CN bisa kita cari dengan cara BC dikalikan dengan TM dibagi dengan TB begitu. BC ada, TB ada, TM bisa dicari. TM bisa dicari dengan apa? Dengan Pitagoras ya tentunya ya. Gini lagi kita buat anggap siku-siku ini ya. Ini TBM gitu ya, TBM. Ini 4 akar 2, BM jelas karena tengah-tengah tadi, sini 4 akar 2, sini 4 akar 2 sama kaki. Jadi bisa di tengah. Sini adalah 2. Nah, ini TM adalah 4 akar 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Di akar ketemu. Nanti masuk ke sini. Kemudian ketemulah jarak titik C ke rusuk TB gitu. Untuk penghitungan detail kami serahkan kepada anak-anak biar videonya tidak kepanjangan ya. Berikutnya soal nomor 6, kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, jarak titik C ke bidang BDG. Nah, ini titik C di sini, BDG itu ini ya. BDG itu ini. Nah, yang mana jaraknya kira-kira ini? Ini segitiga ya, segitiga. Nah, BDG ini segitiganya segitiga sama sisi ya. BD, DG dan BG adalah diagonal sisi, jadi panjangnya sama gitu ya, sama. Nanti yang setipe dengan segitiga BDG adalah segitiga AHF ya, AHF. Nah, kita kembali ke jarak C ke BDG, kira-kira jaraknya yang mana? Jaraknya adalah kalau AHF ini kita hubungkan juga, maka akan ada dua segitiga, kemudian kita bisa menarik garis C ke E, diagonal ruang ya, diagonal ruang. Nah, kemudian kalau titik tengahnya ini kita buat sini, kemudian kita tarik ke sini ya dari G. Nah, ini kan segitiganya sama sisi ya, maka ketemu di tengah. Kemudian kalau kita tarik ke sini, nah ini kita beri nama O gitu ya, misalkan ya COG segitiganya siku-siku gitu ya. COG segitiga siku-siku, maka jarak itu dengan ide yang sama AFH juga kita buat misalkan ya, kita buat karena nyambung nanti segitiga sama sisi juga di sini ketemunya di P begitu. Maka kita bisa membuat bidang yaitu ACGE. Nah, kira-kira bentuknya apa? ACGE. ACGE bentuknya bukan persegi ya. AC jelas panjangnya beda. Ini bentuknya persegi panjang ya, anak-anak ya. AC itu berarti ini 4 akar 2 ya, karena diagonal sisi diketahui ini 4. Kemudian CG itu 4. Nah, ini 4 akar 2. Kemudian A dan C itu di sini ada titik O. Kemudian di sini ada titik P begitu. Nah, yang mana jaraknya? OG berhubungan ya, ini tadi ya sebagai wakil dari segitiga ini tadi. Kemudian PA juga bisa kita hubungkan. Nah, ternyata jaraknya adalah kira-kira begini. Set gitu ya. Nah, CE itu adalah diagonal ruang berarti 4 akar 3, maka jarak C ke BDG yang ini adalah C ini ke sini, kira-kira seperti itu. Nah, berapa ini? Nah, ini ternyata ini panjangnya sama. Nah, jadi jarak C ke BDG itu adalah yang ini ya. Misalkan ini X begitu. Nah, maka X itu adalah 4 akar 3 dibagi 3. Seperti itu. Gampang ya. Baik, berikutnya diketahui 5 segi 4 TABCD dengan ABCD adalah persegi yang mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jarak titik T ke garis BD, T-nya ini, kemudian BD ini. Nah, ini kita bisa membuat segitiga TBD tentunya ya. Segitiga TBD, TBD seperti itu. Karena ini diketahui panjang rusuknya 4, berarti TB 4, TD juga 4 gitu ya.
Kemudian BD ini bisa kita cari pakai Pythagoras gitu ya. Kalau persegi yang miring atau ini jelas diagonal sisi, maka boleh langsung 4 akar 2. Ini 4 akar 2 sama kaki. Jarak T ke BD, nah ini karena kakinya sama, mesti kesininya adalah tegak lurus, dan ini mesti di tengah-tengah karena ini sama kaki gitu ya. Nah yaudah, berarti ini misalkan begitu, ini jelas 2 akar 2, 2 akar 2. Jarak T ke garis BD adalah TO. Nah, TO gimana cara mencari? Pythagoras lagi. Ini sisi miringnya ada, 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan. Nah, nanti ketemu jawabannya. Gitu. Lanjut. Berikutnya ada balok KLMN OPQR dengan panjang KL4, LM3, MQ 2 cm, jarak rusuk KN dan LQ. Nah, KN di sini, LQ di sini. Oke, sini ya, LQ. Nah, jaraknya yang mana kira-kira? Yang terpendek yang menghubungkan keduanya. Apakah NQ atau ada yang lebih pendek lagi? Nah, ternyata yang paling pendek adalah ini ya, KL ya. KL. Nah, tentunya KL itu jelas 4 cm gitu. Ini gampang nih. Ini apakah garisnya berjajar? Enggak ya. Ini garisnya bersilangan. Nah, kalau misalkan lagi pertanyaan KN, jarak KN dengan PQ misalkan ya. KN dengan PQ, jaraknya yang mana kira-kira? Berarti ya K dengan P itu yang paling dekat, atau N dengan Q itu yang paling dekat, seperti itu. Gampang saya kira. Berikutnya diketahui kubus ABCD panjang rusuk 4 cm, besar sudut antara garis AC dan CH. Nah, ini kita masuk ke subbab sudut ya. Bisa menentukan perbandingan sin kostannya ataukah besar sudutnya, seperti itu. Ini AC, ini CH. Nah, ini kita sudah membahas juga di soal yang sebelumnya, ada segitiga-segitiga tadi ya. Nah, ini kalau AC jelas diagonal sisi, CH diagonal sisi, AH juga diagonal sisi. Jelas segitiga ACH itu adalah segitiga sama sisi. Sama sisi. Nah, karena sama sisi, maka sudutnya jelas. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Kalau sama sisi, masing-masing 60. Jadi ini ketemu gampang ya, ketemunya 60 derajat begitu. Berikutnya ada 5 segi 4 beraturan, mempunyai panjang rusuk 4 cm, rusuk tegak 4 akar 2, besar sudut antara garis TC dengan bidang alas. Nah, ini TC ini bidang alasnya adalah ABCD. Kira-kira sudutnya yang mana? Nah, untuk itu kita perlu mencari proyeksi garis TC pada bidang ABCD. Semoga masih ingat dengan materi proyeksi ya. Proyeksi itu berarti kalau C-nya sudah di sini, itu bayangan ya, kalau alas yang dicari titiknya di atas, berarti kita anggap ada lampu di atas sini gitu ya, ada lampu gitu, nyorot titik T, nanti jatuhnya kemana? Tepat di atas. Nah, ternyata jatuhnya adalah di sini gitu ya, di tengah-tengah ABCD. Nah, karena kan T-nya juga di tengah-tengah ya. Nah, ini berarti bisa kita hubungkan begini. Nah, ketemulah ini misalkan titik O lagi gitu ya, TOC gitu ya, itu adalah sudutnya. Sudut T, kemudian O, kemudian C. Nah, sudutnya antara TC dengan bidang alas itu adalah yang sini. Berarti ya, jangan salah. Ini dengan proyeksinya. Proyeksinya adalah CO begitu. Sudah, TC itu 4 akar 2. Kemudian AC, OC bisa dicari ya. OC adalah setengahnya AC. AC bisa ditentukan. AC itu berarti berapa? Rusuknya, rusuk alas 4. Nah, berarti AC itu 4 akar 2 ya. OC itu berarti 2 akar 2. Yang ditanya sudut berarti kita bisa menggunakan perbandingan sin, cos atau tan. Nah, ini jika ini, nah ini masih ingat ya, cos itu adalah samping bermiring. Sin itu adalah depan bersamping. Nah, kemudian kalau tan itu adalah depan Oh ya, maaf, ini sin salah ya, bukan depan samping ya. Sin itu depan bermiring begitu. Nah, ini depan samping. Tinggal nyari. Nah, kalau ini sisi
Sudutnya di sini nih, sudut alfa di sini. Nah, ini berarti sisi depan. Sisi yang paling panjang jelas sisi miring, ini sisi samping. Nah, ini bisa menggunakan kosinus gitu ya. Kosinus. Nanti terus ketemu sudutnya. Nah, bisa kita lanjutkan ini. Kita bisa pakai cos. Cos itu samping miring, ketemunya adalah 2 akar 2 per 4 akar 2. Ini bisa dicoret, 2 per 4 itu ketemunya setengah. Nah, ternyata cos sudut alfa ini adalah 1 per 2. Nanti kita bisa mengingat kembali ya, sudut-sudut istimewa ada perbandingan sin cos tan gitu ya. Kalau sin 0 itu 0 dan seterusnya. Sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60 dan 90. Nilai sinnya dimulai dari 0, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 dan 1. Kalau cos tinggal dibalik, kalau tan itu adalah sin dibagi cos begitu. Nah, kalau setengah berapa nilai sudut yang hasil kosinusnya adalah 1 per 2, jelas sudutnya adalah 60 ya, 60 derajat. 60 atau 30? Cos 60 seperti itu. Oke. Berikutnya 5 segi 4 beraturan mempunyai panjang rusuk alas 4 dan tinggi 3 akar 2. Titik P merupakan perpotongan AC dan BD. Titik P di sini begitu. Nah, ini P perpotongan. Kemudian yang ditanya adalah sudut antara garis TP dengan bidang TAD. Nah, TP ini, TAD itu gitu ya. Dengan proyeksinya juga. Proyeksinya berarti nanti dengan tengah-tengahnya gini berarti. Berarti kita bisa membuat ini TP tegak, kemudian ini T, ini P gitu ya. Kemudian tengah-tengah CD ini kita misalkan dengan R gitu ya. Nah, maka ini R. Sudut TP dengan bidang TAD, oh bukan TCD ya, mohon maaf. Pindah nih sini. Ini kita ganti R. Nah, salah nih. Nah, TR itu adalah proyeksi dari TP kalau kita bawa ke sana gitu ya. Maka sudutnya adalah ini. Gitu. Ya sudah. Sudutnya berapa? Kita bisa memanfaatkan TP sudah ada tuh. 2 akar 3 panjang rusuk alas PR ya. Alasnya 4, PR itu 2. Nah, ini depan, ini samping ya, bisa menggunakan tan. Nah, tan alfa lagi ya, gitu ya. Tan alfa sama dengan 2 per 2 akar 3. Nah, ini tinggal dibagi aja ini ya. Misalkan tinggal dihitung seterusnya bagaimana ya. Kalau bawah ada akarnya nanti bisa dikali akar 3 per akar 3 gitu. Dan seterusnya. Perhitungan saya serahkan kepada anak-anak. Baik, ini mungkin ya video pertama terkait dengan beberapa contoh soal untuk referensi belajar persiapan asesmen sumatif. Nah, ini bagian pertama terkait dengan jarak gitu ya. Jarak bagian kedua dan ketiga atau mungkin ada keempat ya. Nanti kita lihat di berikutnya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.